Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang turunan fungsi dua variabel atau lebih untuk subbab turunan parsial. Andaikan f adalah suatu fungsi dua variabel x dan y, jika y dijaga konstan, katakanlah y sama dengan y0, maka fx, y0 adalah fungsi satu variabel x. Ya, karena y0-nya dijaga konstan, sehingga variabelnya hanyalah variabel x. Maka turunan x sama dengan x0, turunan di x sama dengan x0 disebut dengan turunan parsial f terhadap x. Ya, bisa kita tuliskan notasinya seperti ini. Fx turunan parsial terhadap x, atau bila x-nya kita jaga konstan menjadi x0, maka turunan parsial terhadap y disebut dengan fy. Nah, kita juga bisa menggunakan notasi lain, yaitu do z per do x ini adalah turunan parsial fungsi z terhadap variabel x. Dan do z per do y ini adalah turunan parsial fungsi z terhadap y. Mari kita cari suatu contoh berikut ini, yaitu turunan parsial pertama dari fungsi x, y untuk persamaan 2x kuadrat y. Ya. Kalau kita ingin mencari turunan pertama, maka ada dua turunan pertama parsial, yaitu do z per do x, sama dengan di sini y-nya dianggap sebagai sesuatu yang konstan, sehingga yang kita turunkan hanyalah 2x kuadratnya, sehingga akan didapatkan 4x y, karena y dianggap sebagai sesuatu konstanta. Kemudian untuk do z per do y, ya, turunan dari do z per do y, y-nya adalah 1, hanya 1 y, sehingga turunannya kita dapatkan 2x kuadrat. Nah, ini adalah turunan parsial pertama. Mari kita lihat contoh berikutnya, yaitu carilah do kuadrat z per do x do y. Ini adalah turunan parsial tingkat tinggi, karena ini adalah turunan kedua. Kita diminta untuk mencari do kuadrat z per do x do y, do kuadrat z per do y do x, kemudian do kuadrat z per do x kuadrat, dan do kuadrat z per do y kuadrat dari persamaan yang seperti contoh sebelumnya. Ya, jadi kalau kita cari do z per do x tadi itu adalah sama dengan 4x y. Ya, karena y-nya dianggap konstan. Kemudian do z per do y adalah 2x kuadrat. Nah, berikutnya untuk mencari do kuadrat z per do x do y, maka yang tadi sudah kita turunkan, do z per do x, kita turunkan lagi terhadap do y, terhadap y. Sehingga ini hasilnya adalah turunan terhadap y sama dengan 4x. Kemudian untuk do kuadrat z per do y do x, itu akan kita dapatkan hasilnya turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Nah, bila kita lihat di sini bahwa ternyata do kuadrat z per do x do y itu adalah hasilnya sama dengan do kuadrat z per do y do x. Nah, berikutnya untuk mencari do kuadrat z per do x kuadrat, berarti turunan do z per do x ini kita turunkan sekali lagi. Hasilnya adalah 4y. Sedangkan untuk do kuadrat z per do y kuadrat, maka turunan yang pertama tadi kita turunkan lagi terhadap y. Hasilnya karena tidak ada y, berarti hasilnya adalah sama dengan 0. Ya, ini adalah turunan parsial.
Interpretasi geometrik dan fisik turunan parsial diantaranya adalah digunakan untuk mencari kemiringan garis singgung dan laju perubahan sesaat. Baik, mari kita coba diskusikan soal berikut ini. Di sini ada suatu permukaan dengan fungsi fx seperti tertulis di sini dan bidang y sama dengan 1 ya, memotong dalam kurva seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi ini ada kurvanya, kurva ini beri nama R, kemudian ada bidang Y sama dengan 1, kemudian dia saling berpotongan. Nah, yang dicari adalah persamaan parameter untuk garis singgung di P akar 2, 1,2. Jadi di sini ada titik P, kemudian ini ada garis singgungnya, kita beri nama L ya. Nah, kalau kita misalnya lihat di sini bahwa maaf, kemiringan garisnya itu adalah merupakan turunan parsial Z terhadap X karena kemiringannya terjadi pada bidang XZ. Jadi kalau saya gambarkan, kita lihat dari sini ya, ini ada bidang X positif dan ini adalah sumbu Z positif, maka ini adalah garis L-nya ya. Ini adalah garis L. Sehingga yang harus kita cari adalah turunan parsial Z terhadap X atau do Z per do X. Nah, kalau kita lihat fungsinya, ini kita tidak bisa langsung menurunkannya begitu saja ya, karena si X ini ada di dalam akar. Nah, kita bisa gunakan bantuan turunan aturan rantai ya. Jadi kalau kita misalkan bahwa U itu adalah sama dengan 9 min 2x kuadrat min y kuadrat, maka kita akan dapatkan Z sama dengan U pangkat setengah. Ya, untuk mencari turunan do Z per do X, maka kita bisa cari dulu do Z per do U, baru kita kalikan dengan do U per do X. Nah, di sini do U per do X-nya adalah, ingat, ketika terhadap X, variabel yang lain menjadi konstan. Sehingga kita dapatkan turunannya adalah minus 4x. Sedangkan untuk do Z per do U, hasilnya adalah setengah U pangkat min setengah. Jadi do Z per do X itu adalah setengah U pangkat min setengah dikali dengan min 4x. Ya. Ini turunan pertama terhadap X adalah merupakan gradien garis ya, kemiringan garis atau M. Oke, baik, saya hapus supaya kita memiliki ruang untuk melanjutkan jawaban kita. Ya, mungkin saya akan gambar lagi di sini. Ya, garis kita di sini garis L. Ya, bidangnya adalah X dan Z. Nah, tadi kita dapatkan kemiringan garis M. Ya. M itu adalah do Z per do X yang merupakan jawabannya setengah. U-nya tadi adalah 9 min 2x kuadrat min y kuadrat pangkat setengah dikali dengan min 4x. Nah, untuk mencari kemiringan garis di titik P, kita cukup masukkan nilai dari X dan Y, yaitu akar 2 dan 1. Untuk mempersingkat jawaban, maka didapat M adalah sama dengan minus akar 2. Ya. Nah, yang berikutnya adalah kita diminta untuk mencari persamaan parameter garis singgung. Ya, yang dicari adalah persamaan parameter. Maka untuk persamaan parameter kita ubah dalam bentuk T ya. Sehingga kita diminta untuk mencari vektor dulu, vektor dari garis ini. Nah, sebelum ke sana kita coba cari titik-titiknya dulu ya dari persamaan garis singgung ini. Oke, ingat persamaan garis singgung dengan suatu gradien yang diketahui, maka kita punya rumus seperti ini kan. Oke, X min X0 ya. Z0-nya adalah 2 sama dengan kemiringan akar 2 ya, kita dapatkan X min X0-nya adalah akar 2 sehingga
Z sama dengan, ini saya kalikan ke dalam, sehingga minus akar 2X, minus akar 2 dikali minus akar 2 sama dengan plus 2. Saya jumlahkan lagi dengan minus yang saya pindah ruas. Jadi, sini hasilnya plus 4. Sehingga kita dapatkan persamaan garis singgungnya adalah Z sama dengan min akar 2X plus 4. Ya. Ini mungkin caranya agak pelan untuk saya mengingat kembali bagaimana cara mencari vektornya. Sehingga kalau saya misalkan pada saat X sama dengan 0, kita dapatkan Z sama dengan 4. Sehingga titik di sini adalah 0,4. Kemudian pada saat Z sama dengan 0, maka kita akan dapatkan, ya, ini pindah ruas ini, X sama dengan 4 per akar 2 atau 2 akar 2, ya. Sehingga ini titik ini adalah 2 akar 2,0. Nah, sekarang untuk mencari vektor dari si L, ya, garis L, ya saya tulis seperti ini. Maka ingat, jadi kita mencari vektor dari 2 titik, berarti kita cukup mengurangkan saja ya. Jadi pertama kita mulai dari X-nya dulu, 0 dikurangi 2 akar 2, 2 akar 2 dan koma, oke, tanda kurungnya seperti ini, kemudian 4 dikurangi 0. Sehingga kita dapatkan bahwa minus 2 akar 2, 4. Ini adalah vektor garis dari L. Nah, sekarang mungkin supaya memudahkan, kita bagi ini dengan, misalnya kita bagi dengan 2 akar 2. Sehingga kita dapatkan L sama dengan min 1, ya, kita hitung di sini, 4 bagi 2 akar 2. Kalau saya kali akar 2 akar 2, sehingga jadinya 4 akar 2 per 4. Sehingga hasilnya adalah akar 2 per 4, hasilnya adalah akar 2. Ya, sini akar 2. Nah, ini adalah L untuk bidang X dan Z. Nah, kalau kita tambahkan dengan bidang Y-nya, kita lihat bahwa vektor terhadap Y itu tidak berubah ya. Jadi Y-nya adalah sama dengan 0. Jadi kita tulis L sama dengan, ya, boleh seperti ini, akar 2, atau bisa juga kita tuliskan min 1, 0 akar 2. Oke, seperti ini. Atau mungkin kalau di buku Purcell Anda melihat bahwa ini dibagi dengan minus akar 2, minus 2 akar 2, sehingga Anda bisa juga dapatkan 1,0, min akar 2. Nah, seperti ini. Oke, mungkin angka-angka penting ini kita harus catat ya. Karena ini akan saya hapus, kita akan jawab untuk kelanjutan dari jawaban kita. Oke, saya hapus dulu. Nah, berarti tadi kita dapatkan apa? Vektor garisnya itu untuk bidang ini adalah, tadi kita bisa pakai minus 1, 0, akar 2 ya, seperti ini. Atau bisa juga kita gunakan 1, 0, minus akar 2 ya, sama saja. Oke, nah baru untuk mencari parameter garisnya, persamaan parameter, maka kita ingat X, Y, Z itu adalah sama dengan titik P. Titik P-nya adalah akar 2, 1, 2 dikurangi, ya, dengan L dikali T. Jadi minus 1, 0, akar 2. T, karena ini vektornya. Oke, sehingga kita dapatkan X, Y, Z sama dengan akar 2
plus T, kemudian 1 min 0 adalah 1, kemudian 2 min akar 2 T. Nah, ini adalah persamaan parameter untuk garis. Ya, mungkin Anda bisa juga buat seperti ini, sama saja. Ya, kemudian Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 2 min akar 2T. Demikian contoh pembahasan dari soal ini. Mari kita lanjutkan bahasan kita setelah tadi contoh soal yang cukup panjang penjelasannya. Oke, soal berikutnya adalah carilah turunan parsial pertama dari fungsi Z, ya. Ini adalah fungsinya. Maka turunan pertama adalah do Z per do X, ya. Dan juga do Z per do Y. Kalau dilihat di sini, maka ini ada variabel X dan ini adalah variabel X dengan bentuk perkalian. Maka kita harus gunakan perkalian U kali V, di mana U aksen V plus U V aksen, ya. Sehingga U sama dengan E pangkat 2X, U aksen adalah 2E pangkat 2X, kemudian V sama dengan sin XY kuadrat, maka V aksen sama dengan turunan sin X adalah cos XY kuadrat. Oh ya, jadi kalau kita lihat ya, ini Y-nya ini kita anggap sebagai konstanta, jadi tetap ada seperti ini. Sehingga kita dapatkan do Z per do X itu adalah 2E pangkat 2X dikali dengan V-nya adalah sin XY kuadrat ditambah E pangkat 2X dikali V aksennya adalah cos XY kuadrat. Nah, baik, berikutnya adalah untuk do Z per do Y. Ya, kebetulan ini tidak terlalu susah karena pada do Z per do Y ini merupakan suatu konstanta, X-nya adalah konstanta. Sehingga turunan dari sin XY kuadrat adalah cos XY kuadrat, ya, turunan sinnya dulu kita cos, kemudian turunan dari Y kuadratnya adalah 2Y. Oh ya, sorry, ini ada E pangkat 2X-nya nggak boleh hilang ya. Oke, saya coret saja dulu. Saya perbaiki di bawahnya ya. Do Z per do Y, maka akan sama dengan E pangkat 2X kali, ya, baru turunan dari sin XY kuadrat, ya. Di situ adalah cos XY kuadrat dikali dengan turunan Y kuadrat adalah 2Y. Kalau saya rapihkan do Z per do Y, maka 2Y E pangkat 2X kali cos XY kuadrat. Oke, baik. Ini adalah jawaban turunan parsial do Z per do X. Sedangkan yang di bawah ini adalah untuk do Z per do Y. Mari kita lanjutkan contoh berikutnya, yaitu sebuah turunan parsial yang dituliskan dalam bentuk fungsi implisit. Misalnya kita diminta untuk mencari do Z per do X dari fungsi ini, ya. Sehingga setiap bertemu dengan Z, maka ini menjadi turunan do Z per do X. Kita coba jawab saja langsung ya. Nah, di sini Y kali Z, ya, Y-nya merupakan sebuah konstanta karena dianggap konstan karena dia terhadap X, maka kita dapatkan Y kali turunan Z adalah do Z per do X minus turunan ln Z itu adalah 1/Z dikali do Z per do X.
sama dengan turunan X adalah terhadap, kalau X terhadap X, berarti dia adalah 1 plus Y, karena Y konstanta maka dia sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan do Z per do X, saya pisahkan, Y min 1 per Z sama dengan 1. Sehingga do Z per do X sama dengan 1 per Y min 1 per Z. Ini adalah jawaban untuk turunan parsial do Z per do X dari fungsi implisit seperti ini. Nah, misalnya kita juga ditanya do Z per do Y, do Z per do Y-nya. Ya, kalau kita lihat do Z per do Y, nah pada suku pertama ini akan ketemu perkalian U dan V. Ya, kita anggap misalnya U-nya adalah Y, U aksen maka sama dengan 1. Ketika di V, Z-nya adalah V, sama dengan Z-nya V sama dengan Z, maka V aksennya adalah do Z per do Y. Sehingga kalau kita kalikan U aksen V 1 kali Z plus U V aksen, U-nya Y kali do Z per do Y. Minus, nah sekarang yang ini len Z sama, turun dari len Z adalah 1 per Z dikali do Z per do Y. Sama dengan X-nya yang adalah konstanta, maka ini adalah sama dengan 0, tambah turunan Y, ya, turunan Y terhadap do Y adalah sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan Z plus, Y do Z per do Y min 1 per Z do Z per do Y sama dengan 1. Ya, do Z per do Y-nya saya keluarkan. Ya, saya buat perkalian, kemudian Z-nya saya pindahkan dulu ke sini. Ya, jadi nanti ini 1 min Z, ya. Ini Y-nya do Z per do Y-nya saya keluarkan. Ini Y minus 1 per Z sama dengan 1 min Z. Sehingga kita dapatkan, saya tulis lanjut di sini, do Z per do Y sama dengan 1 min Z per Y min 1 per Z. Nah, ya, seperti itu. Dengan penyampaian contoh soal yang terakhir tadi, fungsi implisit, maka video untuk materi pembahasan subbab 12.2 tentang turunan parsial saya cukupkan. Nah, untuk materi selanjutnya, subbab 12.1 tentang limit dan kontinuitas akan saya sampaikan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk banyak-banyak latihan, baik menggunakan soal latihan dari buku Purcell atau buku kalkulus lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.